Selamat datang di channel Mas Bro 82. Salam sehat selalu buat sobat Mas Bro dimanapun berada. Sebelum lanjut ke videonya, silakan yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu, lalu like dan share serta berikan komentar terbaiknya. Itu kemudian ya, dewan itu fungsinya apa? Kalau milih, saya suruh milih, terus kita tidak bisa mengambil manfaat, kenapa harus milih? Gitu. Kenapa harus milih? Maka ini nanti Bu, biar nanti Ibu milihnya itu semangat milih. Dewan itu fungsinya ada tiga. Fungsinya ada tiga. Yang pertama, dewan itu membuat peraturan daerah. Kalau di sini di RT kan ada peraturan RT, kalau di desa ada peraturan desa, kalau di kecamatan ya peraturan kecamatan. Fungsi dewan itu ada tiga. Yang pertama itu membuat peraturan daerah, membuat perda. Contoh yang namanya perda itu yang kita ke toko-toko depan itu, kas depan itu pakai naik motor, terus motor kita diparkir ya. Parkir itu berapa sekarang kalau motor? Wah, ini korupsinya gede nak Romeo lah. Nah, parkir itu salah satu keputusan di DPRD. Jadi kalau di dewan itu misalnya dalam hal parkir kemarin sudah diputuskan motor 1.000, mobil 2.000, mobil yang lebih gede lagi 5.000. Udah ada ukuran masing-masing kemarin. Mobil yang rodanya 6, mobil yang rodanya 6, kalau belakangnya 4. 10 ya. Itu lain-lain itu. Tapi motor itu 1.000 Bu. Jadi kalau tukang parkir dikasih 2.000 kok nggak dikembalikan 1.000? Korupsi. Itu 1.000 bisa. Itu juga salah satu keputusan di DPRD kemarin itu seperti itu. Nah, ini contoh salah satu fungsi anggota DPRD tadi, membahas peraturan daerah tadi. Jadi kalau apa niku tidak ada dewannya, maka pemerintah nggak ada yang mengatur keseimbangan dengan pemerintah daerah, bupati dan seterusnya. Itu. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah membahas anggaran. Jadi di Cilacap duit yang dibahas itu jumlahnya 3,5 triliun. Banyak apa dikit? Dikit ya. Kebanyakan banyak jahitan. Dia udah 4 triliun. 3,5 triliun. Tapi belanjanya kadang sampai 3,6, 3,7 triliun. Kalau 1 juta itu nolnya 6. Kalau 1 miliar nolnya 1 triliun nolnya 12. Banyak banget nolnya. Kalau kita seringnya ngantong nolnya 3, 1.000. Nolnya 4, 10.000. Nolnya 5, 100.000. Kalau pecahan 1 juta belum ada. Nanti barcode-nya kasihan kalau beli nggak ada susuknya nanti. Ya, itu yang dibahas di Cilacap itu duitnya sampai 3,5, tapi belanja kita itu sampai 3,6, 3,7. Jadi di Cilacap itu kita punya duit yang dibelanjakan 3,3 triliun, tapi belanja yang dianggarkan itu kadang sampai 3,7 triliun. Sehingga tombok itu ya, kayak ibu sama bapak penghasilannya sebulan 5 juta, tapi ibu belanjanya 6 juta. Nah, yang 1 juta utang. Itu terjadi di pembangunan ini. Nanti disalurkan pada waktu tahun berikutnya.
anggaran berjalan, mudah-mudahan ada tambahan seperti itu. Ini dibahas oleh DPRD bersama Bupati dan timnya, tim Bupati, tim anggaran Bupati, tim anggaran daerah, dibahas bareng Bu. Kalau di desa, di dusun itu ada namanya musyawarah dusun nanti. Kalau di desa ada musyawarah musrenbang dan seterusnya. Di kabupaten ada musrenbang kabupaten. Lantas, setiap tahun di Cilacap yang saya alami setiap tahun mesti anggarannya itu defisit. Mesti defisit. Jadi kita nyusun anggaran itu kita memang direncanakan defisit. Direncanakan defisit. Kalau tidak defisit, nanti banyak hal yang tidak bisa tercover di anggaran. Tapi optimis defisit itu bisa terbayarkan. Ini pinternya dinas ini, pinter dinas saya nggak tahu. Jadi dinas itu ada yang dinas mencari uang itu ada. Makanya misalnya gini, hasil dari parkir di plot 2 miliar, tapi kenyataannya bisa menghasilkan 2,5 miliar, 3 miliar, 4 miliar, seperti itu. Jadi DPRD fungsi yang kedua itu membahas anggaran. Fungsi yang ketiga itu fungsi pengawasan atau controlling. Jadi dewan itu berhak kontrol pelaksanaan peraturan daerah. Pelaksana siapa itu berhak kontrol. Makanya mungkin ibu lihat itu DPRD kok jalan-jalan lihat jalan rusak, kenapa? Salah satu fungsi kontrol. Itu ada membangun jalan kok dengan pada datang, itu memfungsi kontrol. Gitu. Supaya benar-benar anggaran itu digunakan sebagaimana mestinya. Bapak dan Ibu, nah, itu sekilas tentang fungsi dewan, tentang kedewanan seperti itu. Bisa dipahami Bu ya? Oh, berarti saya biar tidak ngantuk. Karena biasanya guru itu kalau sudah menerangkan pengen umpan balik. Yang diterangkan itu pada paham apa enggak sih? Nah, saya mau tanya ke Ibu. Nanti yang bisa langsung tunjuk jari Bu ya. Nah, 100 Ibu. Iya. Jadi di Cilacap itu anggota dewan ada berapa tadi ya? 50. Nah, 50 itu kan dibagi menjadi badan-badan. Badan apa saja tadi nih? Ibu dulu. Tapi alhamdulillah yang 50 sudah nyantel. 50. Nah, itu gambaran ya Pak ya. Jadi ada 4 badan sesungguhnya. Kalau PKS tadi mana? Partai? Benderanya warnanya apa Pak Bu? Oh itu benderanya ya. Benderanya warna benderanya warna putih. Lambang PKS-nya warna oranye. Terus berarti ada yang nyangkut, ada yang nggak nyangkut. Tapi terima kasih gitu. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjut perkenalan saya. Tadi kan perkenalan pribadi sudah, pengenalan tugas di dewan sudah. Sekarang pengenalan berikutnya. Saya hari ini sudah 14 tahun di DPRD Kabupaten Cilacap. Oleh partai saya sudah tidak maju lagi di kabupaten. Saya suruh maju di provinsi Jawa Tengah atau Semarang. Cilacap itu sangat terkenal di Semarang karena paling jauh kabupaten itu kabupaten Cilacap dan Semarang. Ibu nanti ke Semarang?
Ke ibu kota negara belum pernah. Ibu kota provinsi. Ya, saya suruh maju di provinsi, DPRD provinsi. Kalau saya tahun 2009 maju, alhamdulillah masuk jadi. 2014 alhamdulillah masuk jadi anggota lagi. 2019 bertanding masuk lagi. 2024 insya Allah jadi lagi. Ya, itu gambarannya. Kemudian sekarang ini proses pemilu sudah kelihatannya masa sosialisasi. Jadi kalau saya menerangkan itu sudah bisa. Yang nggak bisa itu kampanye. Kampanye itu beda sama sosialisasi beda. Nanti Pak Panwas sudah tahu definisi sosialisasi, definisi atau pengertian kampanye. Nah, hari ini kampanye, maka saya terangkan. Saya juga caleg, Pak Johan juga caleg. Gitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikianlah pengantar untuk tanya jawab pada kesempatan malam hari ini. Oh ya, satu lagi, yang ini biasanya sangat ditunggu informasinya. Dewan itu punya yang namanya pokok-pokok pikiran, pokil, atau dulu sering dikatakan Dewan itu punya dana aspirasi. Saya juga punya dana aspirasi. Kalau aspirasi kabupaten, provinsi, pusat beda. Kabupaten setiap dewan itu hanya dikasih anggaran berapa, Bu? 2 miliar. Provinsi bisa 10 miliar. Kalau pusat bermiliar-miliar. Paling banyak pusat. Kalau pas komisinya. Komisinya pas. Jadi saya setiap tahun anggaran itu bagi-bagi duit 2 miliar minimal. Tapi alhamdulillah di sini belum ada yang minta. Masih utuh. Satu dapil apa desa itu? Satu dapil. Satu dapil. Nah, kemarin Mas Johan sudah ngirim usulan. Sudah saya sampaikan ke sana juga. Nanti jawabannya di bulan November. Itu baru diputuskan untuk tahun anggaran 2024. Kalau 23 sudah tutup. Sudah tutup dari kemarin. Sudah nggak bisa. 23 kecuali perubahan nanti. Jadi punya duit berapa, Bu? 2 miliar. Jadi nanti kalau pas jadi Bapak Ibu bisa minta untuk lingkungan sini untuk diprioritaskan. Itu bisa. Dan itu pun dana 2 miliar itu bisa untuk apa saja. Satu, untuk infrastruktur. Jadi bangun apa? Bangun jalan. Bisa. Kemudian bisa untuk masjid musola. Masjid musola, TPQ bisa. Kemudian untuk pertanian. Berarti untuk pertanian itu untuk jikut, jaringan irigasi, untuk hewan ternak, kambing, sapi, bebek. Kalau ayam nggak boleh, Bu. Kalau ayam itu dikirim cepat matinya, sembelih pada. Ayam nggak boleh. Terus kelompok kesenian ada di gunung ini ya jaipong. Kayak di gunung ronggeng kayak ebek. Demikianlah Bapak Ibu untuk pengantar tanya jawab. Kalau ada yang bertanya nanti saya jawab. Kalau nggak ada yang bertanya ya saya cerita lagi. Demikianlah, monggo. Bapak Ibu kalau ada yang bertanya silahkan. Saya mulai dari ibunya dulu. Ibunya 2 orang bertanya. Bertanya boleh, usul boleh, ngasih nasihat saya juga boleh, mengenai saya juga boleh.
Bapak juga sama, enggak? Ibu ada yang tanya, Ibu? Yang tanya saya kasih amplop. Berisi amplopnya, Bu. Burete. Tanya apa saja boleh, nasihatnya juga boleh. Kalau mendukung Mas Juan juga boleh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili warga ya. Di situ kan Bapak pengen pendukung. Terus di sini kami juga pengen ya ada permintaan pengen jalan tuh diperbaiki. Jalan yang mana, Bu? Jalan yang jalur RT 19 ke RW 39 ke atas yang kemarin udah diajukan. Kami pengen realisasinya. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi. Namanya Bu siapa ya? Namanya Bu Kairo. Bu Kairo. Ya. Bu Ani Kairo. Ya. Maaf tadi saya keluarkan amplop. Ini untuk Ibu lah. Ada sini aja ya. Ada. Ya. Biasanya yang usul jalan tuh bapak malah ibu-ibu ini. Oh, Bu RT ya? RT-nya perempuan, Pak. Oh, RT-nya perempuan. Iya. Bapaknya perempuan? 7 RT cuma satu laki-laki. Cuma satu lah. Wah, ampun. Di RW 10 R Dusun Cikandung. Ada bapak juga mau? Bapak-bapak. Tuh, Mang Pak Saleh, Mang. Saya Pak satu Pak. Ya. Mohon maaf, saya tidak mewakili siapa-siapa tapi masyarakat Cikaruk satu RT karena saya terisolir Pak. Seperti Bapak tahu rumah saya kan terisolir cuma satu RT. Setahu saya itu kan kalau yang ada untuk masjid musola itu rehab ya Pak, rehab musola. Tapi saya pengen perluasan musola gitu kan untuk dua fungsi sebagai hariannya untuk madrasah, untuk ngaji. Itu belum ada. Bahkan saya sudah buat proposal tapi belum saya tembuskan ke kabupaten. Tapi judulnya dia pembebasan lahan, jadi dia memberi dan langsung membangun. Jadi judulnya wakaf. Itu wakafnya masuk nggak Pak itu kalau ke kabupaten nantinya? Karena saya judulnya itu wakaf. Jadi per 1 cm itu 200 rupiah Pak. Jadi 1 meter perseginya itu 100 kali 100 cm, 10.000 cm itu 2 juta. Alhamdulillah yang menyanggupi ada sudah. Satu orang ada yang 5 meter, ada juga ada yang setengah meter. Tapi sampai sekarang masih vakum, belum berlanjut. Untuk memulai itu belum. Jadi seperti itu Pak. Apakah secara personal juga saya terima Pak, maupun secara kelembagaan dari Pak Arif siap saya menerimanya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Salim. Saya jawab dulu. Kalau jalan tahun kemarin, artinya pengusulan yang tahun 22 untuk tahun 2023 itu bisa lingkungan. Bisa. Jadi jalan depan ini, depan jalan yang gang itu yang masuk itu bisa semua, bisa. Kemudian kalau Dewan Provinsi itu bangun gang, bangun apa-apa masih bisa sekarang. Hanya kabupaten saya juga aneh ini. Kalau provinsi jalan dusun bisa, jalan desa bisa. Kalau kabupaten jalan dusun tidak bisa sekarang. Yang bisa jalan desa. Dan itu aplikasinya di desa juga sudah ada. Itu untuk jalan. Kalau provinsi kuotanya tidak dibatasi,
Kemudian jenis-jenisnya juga tidak dibatasi, bisa untuk jalan bisa. Itu dari Ibu RT. Kemudian yang kedua dari Pak Salim, untuk rehab bisa, tapi untuk beli tanah tidak bisa. Jadi beli tanah itu tanahnya di apa namanya, dibeli dulu oleh masyarakat atau tanah wakaf, kemudian dibangun itu bisa. Cuma kalau pemerintah daerah di Cilacap itu yang masuk terserah sekarang itu maksimum hanya 50 juta. 15 juta. Tahun ini malah bisa, musola itu malah bisa usulan tahun ini. Untuk agar acara ini yang sudah kita hari ini lakukan, kita bersilaturahmi ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup dengan pembacaan doa.